Kami sungguh berterima kasih karena kami boleh melewati hari demi hari sepanjang 1 minggu ini. Dan kami begitu percaya Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kami. Dan biarlah setiap kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh datang dengan penuh ucapan syukur memandang Tuhan sebagai juru selamat kehidupan kami. Dan biarlah kami dengan sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan yang melihat kami dari ketinggian-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang hadir untuk membentuk setiap kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami memuji Engkau. Kami memuliakan Engkau. Kami mengagungkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan saatnya bagi kami ya Tuhan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memberikan hikmat pengetahuan bagi kami, menolong kami, memampukan kami untuk memahami setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh dibawa kepada kehidupan yang baru, hidup sesuai dengan kehendak dan ketetapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dalam setiap hati dan hidup kami, dan biarlah setiap kami siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur untuk minggu pagi hari ini karena Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memimpin kita. Dan kita meyakini bagaimana Tuhan itulah yang memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita percaya bahwa Tuhan telah menjadi kemenangan kita. Kemenangan Yesus Kristus sudah digambarkan di dalam kehidupan kita. Dan Yesus sendiri mengingatkan, mengajarkan kepada murid-muridnya. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 kita akan membaca ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-33. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam hidup kita. Hari ini kita berbicara tentang kemenangan Yesus Kristus. Dan waktu kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ini, maka kita menemukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan kepada murid-muridnya. Tidak seperti yang mereka pikirkan. Mari kita melihat. Pertama, mereka mengatakan bahwa sekarang kami menjadi percaya kepada Tuhan. Sekarang kami percaya dan kami melihat sendiri bahwa engkau datangnya dari Allah. Maka iman dari murid-muridnya tampak begitu jelas. Percaya, tidak lagi dengan kiasan, tidak lagi dengan contoh, tetapi mereka melihat sendiri siapa yang berhadapan dengan mereka. Tetapi waktu ungkapan itu mereka sampaikan kepada Yesus Kristus, harusnya ketika Yesus mendengar ucapan muridnya, kan itu kebanggaan. Guru selesai mengajar, murid menjadi mengerti dan percaya. Harusnya Yesus mengatakan, "Oh, luar biasa muridku.
Tetapi justru Yesus memberikan peringatan kepada mereka. Kalau kita membaca di ayat yang pertama di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 ini, maka yang disampaikan di sana justru Yesus mengatakan, engkau harus bertekun di dalam aku, jangan sampai engkau menolak aku. Kemudian ketika kita membaca selanjutnya, Yesus justru juga lagi mengatakan begini, sekarang kamu sudah percaya. Aku berkata kepadamu, ayat yang ke-20 pasal 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Kok bisa yang bersama-sama dengan Kristus? Sekarang Yesus memberi peringatan pertama, kamu jangan sampai menolak aku. Ingat ya, aku kasih tahu ya, bahwa kamu akan diperhadapkan dengan persoalan kehidupan yang berbeda dengan yang kamu pikirkan. Maka waktu itu diungkapkan, Yesus memberikan peringatan bahwa kamu akan menangis dan meratap. Kenapa itu Tuhan begitu menderita kayaknya? Kenapa mereka percaya kepada Tuhan tetapi seolah-olah duka cita yang ada selalu di depan mereka? Tapi itulah yang menjadi gambaran. Mau ikut Tuhan, mau menang bersama Tuhan, beda hidup kita. Enggak sama dengan dunia. Kalau kita bilang percaya kepada Tuhan, maka orang yang percaya itu harus siap. Siap apa? Siap meratap. Siap apa? Siap menangis. Siap apa? Siap menghadapi tantangan dirinya sendiri maupun tantangan dari luar. Maka Tuhan bilang, ingat ya, kamu akan meratap, kamu akan menangis. Tetapi di balik duka citamu, kamu akan bersuka cita. Seorang guru mengajarkan nilai yang luar biasa kepada muridnya. Tetapi muridnya nggak pernah mampu memahami penderitaan seberat itu. Mereka nggak mampu untuk menerima hal itu. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka, sekarang kamu sudah mengerti. Demikian juga ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kalau kita pakai payung kan berlindung dari panas kan. Tapi sekarang perlindunganmu seakan-akan duka cita. Kenapa bisa seperti itu? Maka kita melihat kehadiran Kristus dalam dunia menyelamatkan manusia. Proses yang begitu panjang yang dijalani di dalam dunia. Pertanyaan, kapan Yesus bahagia? Kapan Yesus tersenyum? Dan kapan Yesus senang melihat banyak orang? Kayaknya kita hampir nggak menemukan di sana. Tetapi justru yang terjadi pada guru mereka, yang terjadi pada Kristus, justru berbeda. Karena apa? Kalau kita sebentar lagi merayakan hari kelahiran Kristus, maka pernahkah kita berpikir, Kristus lahir dari kehinaan. Dia lahir di tempat yang hina. Kemudian dalam perjalanan pelayanannya, dia terus mengalami hujatan. Dalam pelayanannya menyelamatkan kita, dia terus dihina. Bahkan mau dibunuh. Dan endingnya di kayu salib. Maka kita melihat perjalanan Kristus dalam dunia kayaknya nggak ada yang enak. Semua berlawanan dengan dia. Tetapi dia tetap menjalani kehidupannya sebagai apa yang menjadi tujuannya hadir dalam dunia. Maka dari bagian ini kita melihat Kristus tahu apa yang menjadi tujuannya hadir dalam dunia, menyelamatkan kita semua. Maka kita yang percaya, dia mengatakan kamu pun akan mengalami hal yang sama sebagai murid-muridku. Tetapi kamu ingat bahwa di balik semuanya itu ada kemenangan yang kamu akan dapatkan. Di balik semuanya itu ada sukacita yang Tuhan siapkan bagimu. Kemudian murid-murid berkata seperti ini. Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Kepercayaan mereka adalah merupakan anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Tetapi kepercayaan mereka harus diuji oleh Allah. Percaya kepada Tuhan harus diuji. Maka dari sini kita melihat ujian yang disampaikan oleh Kristus sendiri sebagai guru
Kata Yesus begini, ayat 31. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Mereka mengatakan mereka percaya. Tapi Yesus balik bertanya, percayakah kamu sekarang? Kemarin-kemarin ngapain? Sekarang kamu percaya? Jadi kayak apa ya? Kalau kayak kita, kayak apa? Kayak lagi bergurau aja. Yesus itu kayak apa bergurau? Kamu benar percaya sama saya? Gitu kan? Kalau saya ngomong percaya, kamu benar percaya? Nah, kemudian apa yang Yesus bilang? Kamu benar percaya? Kata Yesus, lihat saatnya datang. Kalau kita perhatikan ayat 32, lihat saatnya datang. Bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Perhatikan baik-baik. Aku sekarang menjadi percaya. Aku sekarang melihatmu sendiri. Dan kami menjadi percaya kepadamu. Tapi Yesus berkata, benarkah kamu percaya sekarang? Tapi Yesus memberikan satu jawaban yang nggak bisa diterima sebagai murid harusnya. Kenapa? Kamu akan dicerai-beraikan dan kamu akan meninggalkan aku. Bagaimana mungkin percaya pada Tuhan bisa meninggalkan? Kan ini menjadi persoalan. Percaya pada Tuhan, tapi kamu akan meninggalkan aku. Bagaimana mungkin kamu bilang kamu sekarang cinta Tuhan, tapi kamu akan tinggalkan aku? Berbeda. Maka Yesus memberikan sebuah peringatan. Ingat, waktu kamu bilang percaya, itu memang sesuatu yang luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa, waktu kamu percaya nggak tinggalkan aku. Tapi sekarang Yesus sendiri mengatakan bahwa kamu akan meninggalkan aku. Maka dari sini kita melihat berapa banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan dan sekarang meninggalkan Tuhan. Berapa banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tapi nggak suka kebenaran. Berapa banyak orang yang ke gereja tapi jauh dari Tuhan. Itu terjadi dalam kehidupan. Banyak sekali. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Beberapa hari ini kami bertemu dengan hamba Tuhan dan kami sharing tentang kehidupan pelayanan, kehidupan orang percaya. Tetapi di balik semua yang kami diskusikan, kami selalu menemukan kegagalan-kegagalan orang Kristen yang berada di gereja, yang berbicara firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, gagal pada Allah. Maka dari sini mau mengingatkan apa? Maka kepercayaan kita kepada Tuhan harus dibarengi dengan sebuah ujian. Mau naik kelas, sekarang mereka love silva selesai ujian. Nanti nggak tahu di semester berikutnya apakah dengan mereka ikut ujian lagi mereka naik kelas atau enggak. Nah, untuk naik kelas ada ujiannya. Maka orang yang beriman itu bukan hanya sekadar aku percaya loh pada Tuhan. Aku mau ibadah, aku mau ke gereja, aku mau berdoa. Bukan hanya seperti itu. Itu terlalu dangkal kita memahaminya. Tetapi waktu mengungkapkan aku percaya kepada Tuhan, maka aku lagi melihat Tuhan menjadi tujuan dan sasaran hidup. Sehingga ketika kita disakiti orang, kita nggak peduli. Ketika orang nggak peduli dengan kita, kita tetap memandang kepada Tuhan. Ketika orang nggak peduli dengan apa yang sedang kita kerjakan bersama-sama, kita tetap melihat Tuhan bersama dengan kita. Maka menjalani kehidupan itu ketika melihat kepada Tuhan, maka kita melepaskan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Dan waktu kita mulai melepaskan keegoisan kita, kesombongan kita, kehormatan kita, maka kita melihat sebenarnya di situ kita sedang menunjukkan kita disertai oleh Tuhan. Bagaimana bisa kamu menangis, kamu meratap, tapi Tuhan bilang, kamu akan bersukacita. Bagaimana bisa Tuhan bilang, ingat ya, nanti kalau kamu nanti hadapi masalah, kalau kamu hadapi persoalan, kalau kamu nanti ditolak, kalau kamu nanti dipukul, kalau kamu nanti dihina, ingat ya, aku sudah memberitahu kepadamu terlebih dahulu. Itu kita bisa baca di pasal 16 ayat yang pertama, ayat yang kedua. Aku sudah kasih tahu kepadamu lebih dulu. Maka sekarang ketika kita sebagai orang percaya menjalani kehidupan, di mana kemenangan yang kita dapat? Ya kemenangan itu ketika kita beriman kepada Tuhan.
Maka orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Contoh, beberapa waktu lalu ketika ketika Bapak lagi berobat, maka Bapak menyerahkan sepenuhnya di tangan dokter. Terserah dokter mau suntik, dokter mau apain, udah percayakan kepada dokter itu. Sehingga dokter itu dengan leluasa melakukan apa yang harus dia diagnosa. Sehingga dari situ menghasilkan hasil seperti ini dan harus diobati dengan cara seperti ini. Maka waktu kita ke dokter, kemudian dok jangan sentuh saya, dok jangan periksa saya, kasih saya obat. Nggak bisa, bukan seperti itu. Demikian juga waktu kita lagi mengungkapkan kita percaya kepada Tuhan dan kita menyerahkan hidup kita, maka itu menjadi sebuah perjuangan kita meletakkan hidup kepada Kristus itu. Maka ketika perjalanan Kristus untuk menyelamatkan manusia, kenapa Kristus terus menderita? Pernah nggak kita berpikir, kenapa ya Kristus hadir dalam dunia kok menderita sampai akhir hidup dia? Sebenarnya mau bilang sederhana, betapa dosa membuat manusia menderita. Tapi orang yang tidak mengenal Kristus akan menikmati dosa. Beda. Tapi ketika kita menjadi sadar sebagai murid-murid Kristus yang belajar mengenal Tuhan, percaya sungguh kepada Dia, maka kita akan merasakan perlahan demi perlahan kita akan merasakan itu. Sampai pada satu titik kita akan menikmati iya. Ternyata ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengalami kemenangan tidak seperti yang kita pikirkan. Kadang kita mengalami kemenangan kalau kita melihat kepada Kristus. Justru tampak di kacamata manusia. Di mana kemenangan Kristus? Justru kayaknya Kristus itu kalah melulu. Kayaknya dia kalah terus sama manusia. Karena ketika dia diperlakukan dengan begitu rupa oleh manusia, tampak Kristus tak berdaya. Ketika dia mau disalibkan, mereka menghina, kamu bisa menyelamatkan orang. Kamu bilang kamu bisa membangkitkan orang mati. Kamu membuktikan kamu menyembuhkan banyak orang. Sekarang buktikan kamu turun dari salib itu. Sebuah hinaan yang dilontarkan oleh manusia berdosa. Membuat Kristus sendiri yang tersalib hanya berkata, ampuni dosa mereka. Ampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi ketika Yesus dalam ketidakberdayaan secara kasat mata manusia, justru di situ kemenangannya. Kenapa Kristus bisa menang? Di kelemahan dia. Pertanyaan buat kita. Kenapa Kristus mengalami kemenangan? Di kelemahan dia. Alkitab mencatat demikian, ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kristus tampak kalah di atas kayu salib. Tapi justru di sana Kristus mengatakan juga, menunjukkan juga bahwa dia telah mengalahkan dunia. Kapan Yesus mengalahkan dunia? Sejak kehadirannya dalam dunia dia sudah mulai mengalahkan. Satu persatu tantangan godaan kehidupan manusia. Mulai dia digoda oleh iblis, dia kalahkan satu. Ketika dia terus mengalahkan tantangan, ketika dia mau diperlakukan ketika diperlakukan dengan tidak manusiawi, dia nggak pernah membalas. Dua, terus diperlakukan dengan tindakan yang jahat, dia tidak menghakimi, dia tidak menghukum, dia tidak membalas. Maka kemenangan yang Kristus gambarkan menjadi nilai Kristiani yang harus terpatri dalam hidup kita, sehingga ketika kita dicaci maki, kita nggak membalas begitu. Ketika kita dihianati, kita malah berdoa untuk mereka. Ketika kita diperlakukan dengan tidak benar, padahal kita melakukan yang baik, maka kita melihat Tuhan menyertai. Tak ada keinginan untuk membalas. Tak ada keinginan untuk kita menyakiti orang lain. Maka itu menjadi bagian kemenangan Kristus
yang kita alami saat ini. Maka yang menjadi perjuangan kita dalam bagian ini, kita harus berjuang bersama. Karena apa? Orang Kristen beberapa waktu lalu waktu kami di dalam pertemuan diskusi bagaimana diarahkan kembali semua gereja, semua orang percaya untuk kembali bersinergi, untuk kembali bekerja sama di dalam pemberitaan kabar baik. Tujuannya apa? Supaya kita bekerja sama, supaya kita tidak sikut-sikutan, supaya kita berjalan menjadi kuat. Kalau kita bersatu, kita kuat. Sehingga ketika kita mensinergikan tenaga, pikiran, pengetahuan, maka pekabaran Injil akan berjalan lebih baik. Tetapi ketika kita tercerai-berai, runtuhlah perjalanan. Maka di sini mau mengingatkan, ketika Kristus mengatakan engkau diperhadapkan dengan tantangan dan rintangan yang akan menyakitimu, ingat, aku telah mengalahkan dunia ini. Maka betapa bahagianya kita yang percaya kepada Tuhan. Betapa bersyukurnya kita yang percaya kepada Tuhan. Yesus sendiri mengatakan bahwa aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Sebuah ungkapan ini adalah ayat yang ke-28 mau mengungkapkan Kristus yang adalah anak Allah. Datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia dan dia kembali. Dia datang cuma datang kalahkan dunia kok. Balik lagi. Waktu dia kalahkan dunia, ingat kita menjadi bagian di dalam. Untuk dibawanya kembali ke tempat semula. Maka betapa bersyukurnya kita menjadi orang percaya. Kemenangan Yesus Kristus, dia telah mengalahkan dunia. Kemenangan Yesus Kristus, dia menyiapkan tempat bagi kita. Yang percaya kepadanya. Maka jangan menyanyiakan iman kita. Jangan sampai perjalanan iman kita sampai hari ini menjadi koyak, menjadi rapuh. Karena apa? Karena kita tidak serius menjalani iman kita. Jangan sampai kita menjadi orang percaya, kita seperti Salomo yang berhikmat luar biasa, tetapi dia jatuh dalam penyembahan berhala. Kita mungkin nggak mengalami seperti itu, tapi mungkin kadang kita lemah, tak mau setia kepada Tuhan. Mungkin kadang kita melanggar ketetapan Tuhan, dan mungkin kadang kita mungkin sudah belajar menjauh dari Tuhan. Mari bersama kita kembali. Kita ingat, dunia ini jangan sampai mengarahkan kita. Karena dunia ini membawa kita kepada kebinasaan. Tapi Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Maka sekalipun kamu mengalami penganiayaan, bahkan dunia bersuka cita karena melihat orang percaya mengalami penganiayaan. Ingat, kuatkanlah hatimu. Sebuah jaminan, kuatkanlah hatimu. Karena Kristus sudah mengalahkan segalanya. Artinya apa? Artinya ketika kita kuat, bertahan, maka kita pun merasakan hal yang sama. Seperti yang Kristus sudah lakukan di dalam dunia ini. Biarlah setiap kita menjalani kehidupan ini dengan serius, percaya, dan tetap berpegang pada firman Tuhan. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Karena kita bisa jatuh. Dan mungkin kita nggak mampu berdiri sendiri. Untuk itu, serahkan hati kita, hidup kita, dan mari kita muliakan Tuhan yang telah memberi kemenangan kepada kita. Karena apa? Dialah kemenangan itu sendiri. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.